Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pertemuan yang kesekian kalinya untuk bersama belajar di mata kuliah pengantar filsafat semester 1 mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Kemarin kita sudah belajar di kesempatan sebelumnya, yaitu terkait filosofi dan bagaimana belajar atau bagaimana berfilsafat. Nah, karena kita belajar dengan metode sistematis dan juga metode historis, jadi kita mix method, yang mana metode ini adalah untuk agar ada dua sisi, yaitu perspektif yang berbeda bagaimana memulai dan belajar tentang filsafat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah atau fase lahirnya filsafat. Dan ini dianggap bahwa sejarah filsafat dimulai dari yaitu Greek filosofi atau filsafat Yunani. Nah, untuk sebuah pengantar agar tidak lupa di pertemuan yang sebelumnya bahwa kita sebelum belajar ini harus menentukan, yaitu terkait apa yang harus kita tentukan, kita harus menentukan tujuan. Apa tujuan kita belajar filsafat? Yang pertama, apakah menjadi filosof atau ingin menjadi ahli filsafat? Nah, apa bedanya filosof dan ahli filsafat? Kalau filsuf itu dia seorang yang mikir sendiri. Dia mikir sendiri, lalu dia refleksi sendiri, dia memproduksi pikiran yang dia ciptakan sendiri. Jadi dia berpikir lalu mendapatkan sesuatu, mendapatkan jawaban dari apa yang dia pikirkan. Berbeda dengan ahli filsafat. Kalau ahli filsafat, dia belajar apa itu filsafat, siapakah tokohnya, lalu pemikirannya bagaimana, kita inventarisir di sini. Lalu mendalami betul bagaimana sejarah, bagaimana perkembangan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menjadi ahli filsafat ini panjang ya, susah. Tapi kita setidaknya menjadi filosof. Setiap orang kalau bisa diwajibkan, maka wajib menjadi filosof, yaitu memikirkan apa yang ada di sekelilingnya untuk sebagai landasan dia berbuat. Maka memang yang paling bagus adalah campuran antara keduanya, yaitu ahli filsafat yang juga filosof atau filsuf. Nah, jadi di sini kalau kita belajar mata kuliah ini berarti kita tidak perlu menjadi ahli filsafat. Kita harus menjadi filosof, tapi tidak perlu menjadi ahli filsafat. Kecuali kalau kamu memang ingin menjadi ahli filsafat. Nah, maka kita harus membedakan, di filsafat ini kita harus membedakan filsafat sebagai apa. Makanya ketika kita berdiskusi dengan beberapa kawan, ada yang menganggap bahwa filsafat itu haram untuk dipelajari. Pertemuan sebelumnya ada yang menjawab, ada yang bertanya, Pak, belajar Al-Quran dan hadis itu kan lebih utama dari belajar filsafat. Iya, itu betul. Bahkan ada yang menganggap tidak penting filsafat itu, karena hanya berpandangan bahwa filsafat itu produk berpikir. Dia melihat bahwa filsafat sebagai produk berpikir, bukan sebagai metodologi berpikir.
Nah, sedangkan kalau kita melihat sebagai metodologi berpikir, maka kita harus berpikir metodologis, harus berpikir filosofis. Nah, sebagai contoh misalnya dengan alat yang sama, yaitu alatnya filsafat ini kan, ini bisa membuat orang berbeda. Katakanlah kalau di Islam ada Muhammad Iqbal, dia termasuk filsuf di bidang eksistensialisme atau eksistensialisme, yaitu semakin dia menggunakan filsafat, maka dia akan meyakini tentang eksistensi Tuhan, eksistensi alam gaib, eksistensi yang lainnya. Sedangkan ada juga dengan filsafat, dengan alat filsafat, ada orang yang anti agama, katakanlah Nietzsche, ya, dengan sama-sama eksistensialis, sama-sama yang membidangi atau menggeluti eksistensialis, tetapi dengan pisau yang sama yaitu filsafat, hasilnya berbeda, ibarat pisau bermata dua. Maka jika seseorang melihat filsafat sebagai metode atau metodologi berpikir, maka dia akan berpikiran bahwa setiap orang wajib menjadi filsuf tadi. Setiap orang wajib berpikir yang filosofis, yaitu kita kemarin ada radikal, RSU ya, radikal, terus S-nya apa? Sistematis dan universal atau komprehensif. Nah, jika dia melihat sebagai corak filsafat sebagai produk pemikiran Islam atau Barat, maka eh, dia akan mendapatkan bahwa setiap filosof memiliki gaya berpikir sendiri, ya. Dia mengikuti kemauannya sendiri seperti itu. Maka kita harus menentukan tujuan kita apa, dan kita harus membedakan eh, filsafat kita ini sebagai apa, sebagai metodologi berpikir. Nah, latar belakang filsafat ini lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mistis. Jadi ada di sini gerakan pindah atau hijrah, sama kayak zaman sekarang kan lagi ramai hijrah. Di sini ada gerakan hijrah dari mitos menuju logos. Nah, kalau kemarin kita belajar ada logos itu apa? Ada logos itu adalah ya, ilmu atau yang berbasis nalar, yang ada alasannya rasio. Nah, sama dengan zaman Yunani ketika itu, orang-orang berpindah dari jawaban mitos ke logos untuk untuk mencari jawaban dari masalah dalam hidupnya atau untuk mencari jawaban dari problem kehidupannya. Nah, biasanya kalau kita melihat flashback sejarah filsafat, berarti pasti kembalinya ke Yunani. Dimanapun itu berkembangnya filsafat atau mulainya berkembang filsafat, maka pasti dimulai dari sini, yaitu ketika orang atau seseorang atau kelompok berpindah dari mitos ke logos. Nah, itu sama dengan Islam ya. Islam maju ketika berpindah, tidak hanya kepercayaan mitos menuju logos, kepercayaan mitos saja, tapi berpindah dari mitos ke logos. Kalau kita lihat di zaman Yunani, dulu ada yang namanya dewa-dewa ya, ada dewa Zeus, ya kan? Ada dewa Thor, ada film Thor itu dewa Thor. Nah, Thor itu dewa apa? Dewa petir misalnya. Dewa Zeus, ada dewa laut namanya Poseidon. Dulu orang berpikir misalnya, kok hujannya nggak berhenti-berhenti, deras sekali. Oh, ternyata dewa lautnya sedang perang dengan dewa petir misalnya. Jadi ada badai. Oh, kenapa ada badai? Karena dewa lautnya, yaitu Poseidon, sedang bertempur dengan dewa petir, dengan Thor. Kalau di Jawa juga ada di Jawa. Misalnya kita kalau mau percaya mitos itu, kalau ada istilah udunen itu, kalau di bagian belakang itu ada benjolan. Itu karena apa? Oh, itu karena kamu duduk di atas bantal. Ini juga jawaban-jawaban mitos ya.
Atau juga ketika seorang nelayan di pesisir utara, itu di daerah misalnya Tuban, Lamongan, oh kenapa kok nelayan nggak mendapatkan ikan banyak? Nah, itu bisa jadi karena eh, kurang ngasih sesajen kepada sang penjaga lautan. Nah, kalau di sebelah selatan itu di Jogja dan lainnya, oh tidak ngasih sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Nah, ini adalah jawaban-jawaban mitos. Nah, ketika orang masih memiliki atau belum berpindah dari jawaban mitos ke logos, nah ini masih dia belum bisa berpikir filosofis. Jadi ketika kita diri tadi contohnya umum ya, kalau diri kita sendiri ingin merdeka, ingin berpikir logis, maka kita harus berpindah dari jawaban yang sifatnya mitos menuju jawaban yang sifatnya logos. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah berpikir filosofis. Bukalah pikiran. Coba mencari untuk pikiran-pikiran rasional. Yang kedua adalah kita memikirkan segalanya. Jadi hal-hal yang kecil di sekitar kita itu sebenarnya tidak ada yang kecil. Kalau kita melihat pohon, itu udah biasa karena setiap hari kita melihat pohon ya. Seolah-olah pohon itu nggak ada magisnya, nggak ada sesuatu yang wah. Padahal kalau kita lihat, kok bisa ya satu biji, misalnya biji atau biji mangga lah yang gede ya, itu ditanam dalam tanah, dikasih air, disirami kok bisa tumbuh. Nah, ini kalau kita pikirkan macam-macam secara mendalam, secara radikal, maka akan kita dapatkan suatu keajaiban misalnya. Jadi semua hal itu bisa mengandung sesuatu yang luar biasa. Semua hal bisa dipertanyakan. Misalnya. Contoh lain, misalnya mengapa kok saya jenggotan, antum ada yang tidak. Maka kalian, antum semuanya, anda semuanya harus memiliki argumen yang kuat. Bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan juga harus memiliki argumen yang kuat. Saya tidak motong jenggot misalnya. Kenapa tidak motong jenggot? Oh, itu sunnah. Sunnahnya dari siapa? Dari dalil apa? Dari mana? Maka harus tahu. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus berdasarkan pemikiran kita yang mendalam. Jadi nggak ada yang simpel, nggak ada yang apa itu namanya hal-hal yang sepele. Wisdom yang terakhir yaitu Sophia. Nah kuncinya salah satunya adalah Sophia, yaitu apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tidak sebangun dengan kebenaran ya. Jadi tidak hanya sekedar benar, tapi more than benar, more than sebuah truth, lebih dari truth, yaitu menjadi bijaksana, lebih dari sebuah kebenaran. Ya kebenaran sudah berlalu, tapi lebih dari itu harus menjadi lebih bijaksana. Maka sebagian filsuf Muslim itu karena apa itu namanya mendefinisikan filsafat itu tidak sebagai falsafah, tapi sebagai al-hikmah. Jadi filsafat dalam Islam itu ya wisdom atau al-hikmah itu sendiri. Ini latar belakang dari kita memulai perkuliahan hari. Maka tugas utama filsafat adalah satu, membuat argumen. Ini kita belum masuk filsafat Yunani ya, kita masih mukadimah saja ini. Ini kemarin belum disampaikan ya. Membuat argumen atau bahasa Inggrisnya yaitu kalau ini sebenarnya dari bawah ini, dari bawah. Kalau kita membaca harus apa itu namanya dari yang mendasar. Jadi yang pertama adalah memperjelas konsep, clarifying konsep. Bagaimana untuk mengklarifikasi konsep? Yaitu kita harus tahu konsep yang jelas dari everything. Konsep karena apa? Karena konsep ini merupakan jembatan untuk berpikir. Contohlah saya berbicara, saya berpikir, saya menyampaikan sesuatu, maka harus menggunakan konsep. Konsep Tuhan misalnya, atau konsep jangan terlalu tinggi lah. Konsep perempuan, konsep perempuan ini setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Sama-sama ngomong tentang perempuan, tetapi orang memandang perempuan itu berbeda. Islam memandang perempuan pun berbeda.
Bagaimana kita melihat perempuan? Oh, perempuan itu seperti ini, seperti ini. Ada yang mengatakan perempuan itu seperti candu, ada yang mengatakan perempuan itu seperti apa itu namanya, suatu yang abstrak, ada yang mengatakan macam-macam. Nah, ini adalah sebuah konsep. Islam melihat perempuan seperti apa? Nah, itu juga konsep. Maka harus memperjelas dulu. We have to clarify the concept of everything. Setelah jelas konsepnya, maka harus criticizing konsep, mengkritisi konsep itu. Nah, ini yang salah ya. Kalau di Indonesia, eh, kritis itu diartikan suatu keadaan yang ruwet atau gawat, ya kan? Maka ketika saya mengatakan seluruh mahasiswa filsafat harus kritis, bukan berarti sampai harus gawat, bukan. Tapi harus apa? You have to put everything at the proper place. Kalian harus melakukan sesuatu atau meletakkan sesuatu di posisinya, di posisinya. Nah, biasanya untuk sebelum kita kritisi konsep, ketika memperjelas konsep itu apa itu namanya, harus runut. Nah, seperti yang kemarin pemikirannya harus runut, harus apa itu namanya, sistematis, sehingga ketika dikritisi nanti dia memiliki argumen yang kuat. Nah, maka terakhir tugas filsafat adalah membuat argumen, developing atau constructing argumen. Nah, disinilah filsafat harus selalu bertanya secara kontinu. Dia harus bertanya mengapa, mengapa saya kuliah. Oh, jawabannya macam-macam ya. Mengapa saya kuliah? Saya ingin jadi misalnya. Nah, ini kalau saya ingin jadi, ini nanti coraknya ke filsafatnya sofis atau yang seperti Socrates atau bagaimana, nanti kita bahas di sini. Nah, kalau saya kuliah, saya ingin nanti kerjanya gampang, saya ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini jawaban yang macam-macam ya. Karena apa? Seorang melihat ilmu, melihat belajar, konsep belajar itu juga berbeda-beda, kan seperti itu. Jadi argumennya pun berbeda-beda. Ketika ditanya mengapa, jika ingin mengubah diri, maka kita harus membuat argumen untuk diri kita sendiri. Makanya tadi ketika kita ingin menjadi berubah dari mitos ke logos, maka tindakan kita seutuhnya harus berdasarkan argumen yang kuat. Maka kegiatan tiga ini disebut sebagai refleksi. Kita refleksi terhadap diri, kita refleksi terhadap apa itu namanya, hal-hal yang ada dalam diri kita yang menjadi landasan kita berpikir, landasan kita berbuat. Nah, inilah refleksi. Nah, aksi refleksi dan aksi-aksi inilah proses transformasi, yaitu transformasi orang berpindah dari mana? Dari mitos, dari jawaban-jawaban mitos menuju jawaban-jawaban logos. Maka harus diingat kemarin, apa itu ciri-ciri berpikir yang filosofis? Yaitu RSU, R misalnya radikal, S sistematis, U universal, dan masih ada lagi yang lainnya yang 5. Nah, saya kasih contoh misalnya sebuah pesantren. Pesantren itu mengapa disebut pesantren? Nah, ini pertanyaan yang filosofis ya. Kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang pendidikan, tapi ada juga sebagian yang tidak bertanya filosofis. Jawabannya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya di mana? Nah, itu pertanyaan yang tidak filosofis. Kalau sekarang saya kasih contoh pesantren misalnya. Pesantren. Mengapa pesantren itu disebut pesantren? Nah, mengapa pesantren disebut pesantren? Kapan pesantren? Maka dari mengapa pesantren disebut pesantren ini, anak pertanyaannya itu banyak. Apa yang contoh-contoh dari anak pertanyaannya adalah kapan, di mana, bagian mana, apa yang jika itu dihilangkan, pesantren itu tidak lagi disebut pesantren. Nah, ini jawaban atau pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya, turunan dari pertanyaan yang filosofis tadi. Apakah kalau seandainya nggak ada masjidnya, pesantren itu tetap disebut pesantren? Kira-kira tetap ya. Oke.
kalau tidak ada santrinya. Nah, kalau tidak ada santrinya, pesantren itu tetap jadi pesantren nggak? Hanya ada kiainya. Oh, tidak bisa ya. Maka pesantren harus ada santri. Pesantren harus ada. Kalau nggak ada pesantren, santrinya gimana? Bisa nggak? Oh, bisa jadi. Santri santri online ya, zaman sekarang ada. Pesantren online, nggak ada santrinya. Santrinya semuanya di mana-mana kan. Nah, bisa jadi sekarang berubah. Nah, inilah yang disebut dengan clarifying konsep tadi, memperjelas konsepnya. Lalu dikritisi sehingga membuat argumen baru. Oh, sekarang ada pesantren online yang mana muridnya tidak ada di tempat. Oke, sekarang kalau nggak ada muridnya berarti tetap jadi pesantren. Kira-kira kalau nggak ada kiainya, nah, nggak ada kiainya tetap nggak jadi pesantren. Nah, kalau nggak ada kiainya, lalu jadi apa? Nah, ternyata sentral figur di pesantren adalah kiai atau guru. Kalau nggak ada kiainya, nggak ada gurunya, lalu apa di sana? Nah, seperti itu. Maka disitulah clarifying konsep. Lalu kita kritisi dan membuat argumen ternyata pesantren itu disebut pesantren ketika kiainya itu ada. Maka ketika kiainya meninggal dan agar pesantren tetap berjalan, maka harus ada yang meneruskan. Nah, seperti itu. Jadi disitulah berpikir secara filosofi. Nah, disinilah kita masuk sejarahnya, yaitu filsafat Yunani. Ada sebuah kisah terkait seseorang yang sedang belajar filsafat. Kok susah dipahami? Filsafat ini ada seseorang, saya kasih contoh, sebuah kisah seseorang yang sebenarnya cepat paham, tetapi nggak bisa menghafal. Jadi dia susah untuk menghafal. Belajar sekarang paham, besok sudah lupa. Belajar besok paham, lusanya sudah lupa. Lalu bertanya kepada sang guru, bagaimana saya begini wahai guru. Lalu gurunya disuruh untuk membawa dua ember yang isinya air di luar ruangan atau di depan ruangan. Nah, ketika itu hawanya sedang sejuk, musim sejuk ya, musim salju ya. Nah, satu embernya kamu letakkan di dalam atau di atas tanah, yang satu embernya kamu putar-putar, tapi jangan sampai airnya jatuh. Nah, ketika selang beberapa waktu, ternyata ember yang ditaruh sama yang digerak-gerakkan, kira-kira mana yang masih encer, mana yang membeku. Nah, ember yang diputar-putarlah yang masih encer, yang masih hangat. Maka kalau ingin pikiran kita itu encer, kalau makanya bahasa kita orang pintar itu disebut otaknya encer ya. Karena apa? Karena dipakai berpikir, dipakai, tidak diberhentikan sehingga beku. Nah, dianggap filsafat Yunani ini sebagai nenek moyang, atau Yunani dianggap sebagai nenek moyangnya filsafat. Nah, filsafat Yunani ini disebut filsafat Helenisme. Mereka karena apa? Karena mereka menyebut dirinya sebagai Hellas. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut Greek, Greek, Greek. Karena ada satu daerah di Yunani itu namanya Grecia. Kalau bahasa Indonesia kenapa namanya kok Yunani, Pak? Kan bahasa Inggrisnya Greek, bahasa merekanya Hellas, dan disebut filsafat Helenisme. Lalu kenapa di Indonesia namanya Yunani? Ternyata serapan dari bahasa Arab. Jadi di sana juga ada daerah namanya Ionia, sehingga di bahasa Arab kan namanya Al-Yunan inilah diserap ke bahasa Indonesia namanya Yunani. Sehingga disinilah awal mula orang-orang berpindah dari mitos ke logos. Dari Yunani yang dulunya percaya sama dewa-dewa, lalu berpindah percaya sama hal-hal yang sifatnya bisa dipikirkan, yang bisa dirasionalkan. Nah, bagi siapa yang ingin mempelajari pikiran para filsuf untuk menjadi ahli filsafat tadi, maka dimulainya harus dari sini, harus belajar filsafat Yunani. Karena apa?
karena semua gagasan filosofis zaman awal sampai sekarang itu semuanya kira-kira ya, kalau tidak apa itu namanya, semuanya berarti kurang lebih seluruhnya, mayoritas besar itu sudah dibahas, sudah ada di zaman filsafat Yunani. Nanti kita bahas sedikit, kita singgung-singgung sedikit terkait hal ini. Maka di sana ada kaum sofis, ada kaum filosofis, ada Yunani. Ya, kaum filosofis ya, ada orang menyebutnya the three, apa tadi itu, the three gang, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya Yunani adalah tadi ya kita sudah bahas ini. Jadi tempat ini adalah bergesernya mitos ke logos. Dan seluruh gagasan filosofis sampai sekarang itu tidak ada yang baru. Semua sudah pernah dibahas di era masa zaman Yunani atau filsafat Yunani. Oke, kita satu persatu kita bahas kaum sofis. Nah, ini kalau bahas Yunani pasti tidak bisa dipisahkan dengan membahas kaum sofis. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, ada novel Sophie, itu bagus juga untuk dibaca, silahkan dibaca ya. Nah, sofis itu lahir dari kata Sophia atau kebijaksanaan. Jadi filosofia, kebijaksanaan. Kaum ini diberi nama oleh siapa? Nah, ini nama sofis ini diberi nama oleh Plato. Dan lahirnya, adanya kaum sofis itu sebelum adanya atau sebelum lahirnya tiga pemikir besar atau disebut the three gang, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, ini juga termasuk adanya kaum sofis ini menggeser pemikiran Yunani dari alam, ini dari ya, dari alam menuju manusia. Jadi apa itu namanya? Ini adalah satu kaum sofis ini adalah satu kaum yang mana kalau sekarang disebut kayak dai gitu ya, kayak dai, kayak kumpulan para yang menyerukan kepada kebaikan dengan filsafat. Tetapi tujuannya, nah ini yang berbeda. Kalau Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah mencari kebenaran dan mendapatkan kebijaksanaan, maka kaum sofis ini tujuan mereka adalah mencari uang. Maka Socrates mempunyai antitesis terkait kaum sofis ini. Kaum Socrates ini atau apa itu namanya, dan murid-muridnya itu benar-benar mencari wisdom, mencari kebenaran. Sedangkan kaum sofis ini hanya sebatas mencari sesuatu yang pragmatis, yang konkret dalam kehidupan, yaitu mencari penghidupan, mencari uang. Nah, ada satu kaum yang mengatakan bahwa sebenarnya Socrates juga lahir karena atau dari pemikiran kaum sofis. Nah, itu benar memang karena lahirnya terlebih dahulu, tetapi Socrates memiliki apa itu namanya, tujuan yang berbeda dengan kaum sofis. Bahkan kemarin saya ceritakan terkait terbunuhnya Socrates kan, yaitu ketika dihukum meminum racun, itu juga sebenarnya hasutan dari para kaum sofis juga, seperti itu. Nah, kaum sofis ini juga berjasa. Apa jasanya? Yaitu menginisiasi fase baru filsafat Yunani, yaitu berpindahnya dari alam, yaitu filsafat kosmos, pemikiran kosmos yang itu memikirkan alam semesta. Contohnya misalnya alam ini atau dunia ini terbuat dari apa ya? Alam ini terbuat dari air, atau alam ini terbuat dari api, atau terbuat dari asap. Nah, ini pemikiran orang Yunani sebelum adanya kaum sofis. Mereka berpikir kosmos, yaitu semuanya terbuat dari mana, terbuat dari apa, terbuat dari apa. Lalu berpindah menjadi filsafat manusia, sehingga dikatakan kaum sofis ini apa itu namanya, kaum terdidik. Jadi kaum terdidiknya pada masa bangsa Yunani. Tapi sayangnya mereka menjual ilmunya untuk duniawi. Kalau sekarang, makanya kalau sekarang ini lagi ramai misalnya
ada kapitalisasi pendidikan. Nah, itu sudah ada sejak zaman Yunani, tidak hanya zaman sekarang. Kalau ada dai misalnya mau diundang minta harga sekian, nah itu berarti sudah ada. Itu adalah benih-benih dari pemikiran kaum kaum sofis. Jadi disitulah bahayanya, yaitu mereka terdidik, kaum terdidik, tetapi menjual ilmunya untuk materi. Maka zaman itu semakin berat ilmu yang dipelajari, maka semakin mahal harganya. Semakin semakin tinggi jabatan anak atau seseorang yang ingin belajar kepada kaum sofis, maka bayarannya semakin mahal. Oke. Kalau kita lihat itu banyak sekali sebenarnya. Sebelum kita membahas munculnya, sebab munculnya, apa itu namanya? Banyak sekali tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh kaum sofis. Kalau pernah dengar namanya Protagoras, pernah dengar namanya Seniades, pernah dengar namanya apa itu namanya Gorgias, pernah dengar namanya Prodikos, ada Hippias, ada Antipon, ada Critias. Nah, itu banyak sekali tokoh-tokoh guru-guru di kaum sofis, dan mereka dibayar kalau seandainya ingin belajar kepada kaum kaum sofis. Nah, sebab munculnya kaum sofis karena ada tiga sebab. Yang pertama, perkembangan Athena. Athena ini dianggap sebagai negara demokrasi pertama ya. Orang-orang orang-orang yang ada di dalam kaum sofis ini, guru-guru kaum sofis ini muncul di masa kejayaannya Athena. Nah, ini adalah Athena ini negara yang mana demokrasinya berbeda dengan demokrasi sekarang. Demokrasi pada zaman Athena itu demokrasinya secara langsung. Jadi setiap orang, makanya ada people power. People itu mampu menyampaikan aspirasinya. Jadi setiap orang bisa mengusulkan seperti apa negara ini baiknya. Kalau kita zaman sekarang berbeda kan, kalau di Indonesia ada wakil, maka kita nggak perlu pinter, kita nggak perlu belajar, yang penting kita memilih wakil rakyat, wakil kita untuk usul di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kalau zaman Athena nggak ada Dewan Perwakilan Rakyat, adanya ya rakyat itu. Rakyat bisa mengusulkan, tetapi harus menggunakan argumen yang kuat. Maka disinilah setiap orang harus pintar diskusi, harus pintar menyampaikan argumentasi. Sehingga disitulah kebutuhan akan pendidikan sangat tinggi pada saat itu, pada saat perkembangan atau pada saat kejayaan negara Athena atau bangsa itu. Nah, setiap murid butuh guru untuk belajar apa? Belajar retorika. Mereka butuh guru untuk belajar logika, untuk belajar retorika. Kalau logika dengan retorika berbeda ya. Kalau logika itu berpikirnya yang filosofis, yang runtut, yang baik. Tetapi kalau retorika itu adalah seni untuk menyampaikan sesuatu, seni untuk mempengaruhi seseorang. Nah, itu retorika. Nah, karena metodenya langsung tadi, setiap orang harus pintar. Berbeda ya dengan zaman sekarang ya. Ya, karena kita sudah memilih di DPR tadi, biarin orang DPR yang ngurus itu, biar orang pintar lah, kita nggak perlu pintar-pintar amat ya, yang pintar orang DPR aja kan gitu. Jadi kita nggak perlu semua, kalau di kita nggak penting guru itu, yang penting kita itu apa, dapat kerja, makan, selesai kan gitu. Nah, disinilah perannya orang sofis. Ketika orang butuh guru, butuh pendidikan, maka orang sofis ini muncul. Untuk apa? Untuk menjadi guru-guru mereka. Nah, mereka mengajarkan ilmunya tidak untuk mencari kebenaran, tetapi mereka mencari uang agar kaya raya. Maka banyak murid-murid dari orang sofis ini tidak hanya orang-orang biasa, bahkan orang-orang aristokrat, orang-orang kaya itu semuanya juga muridnya para kaum sofis. Sebab munculnya yang ketiga, yaitu adanya perjumpaan atau benturan budaya. Nah, ini adalah benturan budaya-budaya atau perjumpaan dengan berbagai kebudayaan adat yang masuk ke negara. Saya kasih contoh misalnya
ketika apa itu namanya di Indonesia ini kita kan nggak pernah ya, nggak pernah dan tidak mau tahu tentang pentingnya bahasa Inggris ya. Berbeda ketika seandainya misalnya datang eh, Perdana Menteri Inggris atau Perdana Menteri Amerika datang, pasti dicari siapa translator bahasa Inggris yang baik misalnya gitu. Atau eh, Raja Salman datang ke Indonesia. Raja Salman datang ke Indonesia, maka yang dicari adalah translator bahasa Arab. Padahal kita sebenarnya mayoritas orang Indonesia anti Arab kan gitu. Tapi ketika ini ada benturan Indonesia dengan Arab atau dengan yang lain, maka itu dibutuhkan. Nah, disinilah kebutuhan akan pendidikan. Jadi sama halnya dengan misalnya ilmu di dalam Islam ya, ada ilmu di Usuluddin itu ada namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini lahir ketika apa? Ketika agama Islam ini bersentuhan dengan teologis atau teologi dari agama lain. Gitu. Jadi ketika ada anggapan bahwa Tuhan itu satu, oh agama ini juga Tuhannya satu, maka orang-orang atau ulama atau al-falasifah al-muslimun mereka harus mengkonsepsikan atau membuat konsep Tuhan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Konsep nabi itu seperti apa? Orang yang disebut nabi itu seperti apa? Disitulah karena apa? Karena ada benturan budaya. Oh negara, bukan agama lain juga punya nabi, gitu kan? Punya nabi yang sebagai messenger, sebagai utusan. Lalu bagaimana apa bedanya nabi mereka dengan nabi kita? Gitu. Jadi disitulah dibuat konsep-konsep tadi sebelum dikritisi konsep dan sebelum membuat argumen. Nah, disinilah dibutuhkan kebutuhan akan pendidikan yang sangat tinggi. Maka sebenarnya kalau kita melihat demokrasi zaman itu, sebenarnya demokrasi itu enak, demokrasi itu baik. Tapi dalam tanda kutip, asal warganya itu semuanya pinter. Kalau demokrasi itu dengan warganya kurang pinter, maka jadinya keblinger. Kita nggak tahu memilih calon wakil kita itu nggak kenal kan? Karena setiap apa itu namanya masa-masa sebelum kampanye, sebelum pemilu, kita hanya melihat foto-foto dengan namanya disingkat-singkat menjadi macam-macam kan. Jadi ya pilihlah Mantap misalnya, namanya Sukirman sama Mas siapa misalnya, Mas Mitap, jadinya Mantap, nah, gabungan dari namanya. Nah ini karena kita nggak kenal, disitulah kalau republik atau negara itu berdasarkan demokrasi, tetapi bangsanya atau rakyatnya nggak pinter ya seperti itu jadinya. Nah, sama dengan sekarang orang-orang menyebar hoax, lalu menyebar informasi, bahkan ngapusi, bohong. Itu sebenarnya nggak apa-apa bagi orang yang kurang pintar kan. Itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting calon nomor 1, 2 atau calon nomor 1, calon saya itu menang, nah, seperti itu. Kalau nanti nggak menang, gampang kan, tinggal minta maaf di sosial media. Nah ini adalah ciri-ciri salah satu ciri-ciri orang sofis ini. Nah, ini bahaya. Selanjutnya karakter utama. Nah, karakter utama ini seperti apa mereka sebenarnya? Zaman Yunani itu, kegeliat adanya filsafat zaman itu. Yang pertama, prioritas utama itu tidak mencari kebenaran, tetapi mereka mengutamakan retorika, mengutamakan, ini salah juga ngetiknya, semalam agak sedikit buru-buru. Jadi mengutamakan retorika. Kaum sofis ini pintar memang tahu akan sebenarnya kebenaran, tapi dia tidak mementingkan itu. Mereka kaum itu tidak mementingkan itu, mementingkan retorika. Di mana sebenarnya kebenaran menurut kaum sofis? Kebenaran itu ya bagi mereka yang memiliki ruang, bagi mereka yang menang saat debat. Nah, kaum sofis melihat kebenaran itu ada pada orang yang menang debat, menang retorika. Nah, kalau nanti setelah menang retorika lalu dia kalah, berarti dia kebenarannya berpindah kepada orang yang menang retorika tadi, gitu. Nah, di sini orang sofis mengatakan kalau mau kelihatan benar, orang yang mau kelihatan benar terus, kelihatan ada kebenaran pada dirinya, maka dia harus pandai berdebat,
dia harus pandai berdiskusi, dia harus pandai berretorika. Nah, seperti itu. Sehingga dapat uang. Nah, disitulah letaknya. Yang kedua, kebenaran tergantung ruang. Kebenaran itu tergantung ruang dan budaya. Makanya zaman sekarang ada yang namanya maju tak gentar membela yang bayar, ya kan? Yang penting itu dibayar. Ulama dibayar untuk apa? Bagaimana caranya kelompok ini dianggap benar? Bagaimana caranya dalil-dalil itu disesuaikan dengan partainya? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri kaum sofis. Karakter ya, bukan ciri-ciri, karakter utama ini. Kalau ciri-ciri nanti kita lihat di sini. Lalu, menurut kaum sofis, karakternya adalah tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi semuanya tergantung. Tergantung. Nah, jadi kebenaran yang sekarang sama besok mungkin berbeda. Tergantung. Contohnya misalnya saya apa itu namanya? Kemarin membuat video nggak pakai headset nih. Sekarang pakai headset. Nah, sekarang kemarin karena apa itu namanya? Agar apalah seperti itu. Alasannya saya yang tahu sendiri. Saya beli headset kan saya tahu sendiri alasannya. Ketika sampean menyampaikan, oh bapak ini pakai headset biar milenial ya, atau saya berpikir atau orang lain berpikir, oh bapak ini pakai headset biar buat gaya-gayaan aja nih. Oh saya ini pakai headset biar kayak youtuber. Lalu nah ini adalah itu adalah persepsi ya, persepsi orang-orang. Maka kebenaran itu ya tergantung orang melihat seperti apa. Kalau dia melihat saya hanya sebatas apa itu namanya headset untuk agar nampak milenial, ya itu kebenaran yang dia punya. Padahal lain kan. Nah, headset ini dibeli misalnya untuk agar suara bisingnya yang kemarin nggak kedengaran lagi kan seperti itu karena ada mikrofonnya. Itu kebenaran yang saya punya. Tetapi yang membuat headset ini punya kebenaran yang lain dari headset yang dia ciptakan. Bisa jadi dia membuat headset untuk para gamers misalnya kan gitu. Nah, kan jadi saya punya kebenaran, maka saat memakai headset ini sampean ya juga melihat juga punya asumsi-asumsi masing-masing kebenaran yang sampean punya. Bahkan yang menciptakan dan yang menjual headset, kalau yang menjual sudah jelas ya kaum sofis ya untuk mendapatkan uang, dia menjual headset untuk mendapatkan uang. Yang buat headset ya juga berbeda kan seperti itu. Jadi menurut kaum sofis tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran ini adalah bagi siapa saja yang memiliki pengetahuan dan dia memiliki persepsi. Nah, lalu kebenaran itu menang saat menang argumentasi seperti tadi saya sampaikan. Kalau seandainya debat ya, oh Pak, sampean tuh pakai headset tadi, saya yakin Pak, sampean biar kelihatan milenial kan gitu. Apa argumentasi sampean gitu kan? Argumentasi saya ini, Pak. Kalau itu menang saat debat, retorikanya bagus dan saya kalah meskipun itu adalah kehendak saya, maka menurut kaum sofis sampean yang benar karena sampean yang memiliki argumen yang benar. Sekarang contoh yang konkret misalnya ILC ya, ILC. Di sana banyak orang berdebat, ngomong apa itu namanya berbicara, bantah-bantahan. Tetapi kebenaran ada di mana? Kebenaran ada di tangan penonton. Kebenaran ada pada siapa yang melihat itu. Bang siapa itu namanya? Nggak perlu disebut ya. Bang KI sebagai MC karena Ilyas lah langsung saja disebut. Itu tidak memberitahu yang benar yang siapa. Yang benar di saat debat, di saat berdiskusi di ALC itu, yang benar siapa, yang salah siapa tidak diberitahu. Tetapi beliau hanya mengalurkan, oh seperti ini loh argumentasinya. Maka kebenaran ada di mana? Kebenaran ada pada penonton yang membacanya. Kan seperti itu. Macam-macam orang menafsirkan. Kan seperti itu kan. Nah, jadi disitulah letak kebenaran menurut kaum sofis. Nah, maka pemikiran ini menurut kaum sofis diposisikan seperti senjata, ya kan? Ibaratnya kita punya alat banyak ya. Kita punya garpu, kita punya pisau, kita punya sendok, kita punya macam-macam. Kalau minum pakai garpu nggak? Ya enggak kan? Minum pakai gelas. Nah, inilah pemikiran. Kita pakai pada in the proper place, kepada posisi yang pas. Yang terakhir,
arah tujuannya adalah praktis dan pragmatis. Orang yang belajar pada kaum sofis ini biasanya punya tujuan, misalnya tujuan untuk retoris, tujuan untuk berretorika atau berdiskusi dengan siapapun itu. Maka orang yang berdiskusi yang menjadi muridnya biasanya untuk apa? Untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan pekerjaan. Maka kalau kita berpikir kuliah, tadi di awal saya tanya, kita kuliah untuk apa? Kalau kuliah untuk mendapatkan pekerjaan, kalau kuliah hanya sebatas mendapatkan pekerjaan, ini adalah kaum sofis. Saya kuliah untuk jadi PNS Pak, nah ini kaum sofis. Apalagi saya kuliah nanti biar mengangkat apa itu namanya ekonomi keluarga, nah ini juga tidak jauh beda, nah, gitu kan. Kalau Socrates itu berbeda dengan kaum sofis. Kalau Socrates tujuannya adalah saya belajar untuk mendapatkan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Makanya ketika kemarin saya ceritakan, ketika dia disuruh kabur dari penjara, lalu Socrates bilang, apakah ini layak bagi saya? Maka dia mengatakan ini tidak layak bagi seorang orang yang bijaksana. Maka dia meminum racun itu sehingga wafat. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah karakter utama. Nah, dari karakter ini, karakter yang 5 ini, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa dilihat. Ya kan? Yang pertama, egoisme. Sorry. Egoisme. Kalau melihat orang egois, itu ciri-cirinya. Ya kan? Karena apa? Karena kalau kita melihat ya, orang kaum sofis ini memiliki tujuan utama tadi, yaitu apa? Retorika. Retorik, mengutamakan retorika. Sedangkan retorika ini adalah cara menyampaikannya. Kalau tadi logos atau logis itu adalah cara berpikir yang baik. Kalau retorika cara menyampaikan, yaitu usaha untuk mempengaruhi orang lain. Alatnya itu ada dua. Alatnya adalah heuristik juga antilogik. Kalau heuristik itu apa artinya? Heuristik itu artinya yang penting menang debat, bukan mencari kebenaran. Makanya Aristoteles mengatakan dirty fighting in argument. Ini adalah termasuk apa itu namanya kotor atau perkelahian atau perdebatan kotor dalam berargumen. Tujuannya apa? Membuat argumen yang kelihatannya itu salah itu menjadi lebih baik, bukan benar. Jadi benar ya karena tadi menjadi lebih baik, menjadi menang diargumentasikan, lalu dia dianggap benar gitu. Alat yang kedua adalah anti logik. Nah, kalau ada orang yang sukanya anti logik itu biasanya ciri-ciri kaum sofis. Saya kasih contoh misalnya ada yang mengatakan ini pemimpin si A mengatakan pemimpin ini pro rakyat. Nah, pemimpin ini cinta kepada rakyat. Lalu ada orang yang lagi mengatakan si B, wah dia pemimpin bukan yang pro rakyat. Dia adalah pemimpin yang tidak cinta rakyat. Karena apa? Dia melakukan penggusuran terhadap kampung warga. Nah ini adalah anti logik. Yang dikatakan B terhadap statement si A itu adalah anti logik, kan? Jadi kalau kita melihat sekarang banyak sekali kan, kalau buka Twitter, buka Instagram, buka sosial media, itu banyak sekali anti logik yang dilayangkan oleh kedua belah kubu pemerintah juga kubu apa itu namanya lawannya atau kubu apa itu namanya oposisi gitu ya. Jadi ini adalah anti logik untuk melawan argumen yang di awal. Maka yang pertama adalah egois. Egoisnya apa? Karena mementingkan retorika untuk mendapatkan uang. Mereka mengatakan bahwa egoisme itu natural. Egoisme itu wajar. Karena apa? Karena ya sudahlah kalau misalnya kita ngomong Pak, kan saya nyari ilmu, belajar, kuliah untuk nyari duit Pak. Ya itu wajar lah Pak. Kalau kita nggak nyari duit kita mati Pak. Nah di sini nih, ketika alasannya adalah egoisme itu natural, itu adalah pemikiran kaum sofis. Udahlah, bro, jangan serumit-rumit lah hidup ini ya. Yang penting mangan. Nah, kali ini juga termasuk salah satu pemikiran kaum sofis, gitu kan. Maka mereka mengatakan, salah satu dari mereka, pembesar kaum sofis mengatakan, Socrates itu naif, Socrates itu enggak alami, Socrates itu sok melangit, ya kan? Mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan,
mencari kebajikan. Nah itu orang-orang langit itu. Yang real-real saja lah, yang praktis-praktis saja lah. Kerja ya, belajar ya untuk kerja, belajar ya untuk nanti kalau bisa dapat pekerjaan yang layak. Gitu kan. Di situ orang letaknya ke egoisme yang dikatakan egoisme itu natural. Makanya kalau ciri-ciri orang egoisme, naturalnya di mana sebenarnya? Ciri-cirinya gimana? Misalnya kalau kita foto selfie ya, selfie bareng-bareng gitu kan. Itu pasti kalau hasilnya itu lihat ya. Lihat fotonya dong gitu kan. Fotoku mana? Pasti yang bertanya pertama kali fotoku, foto aku. Ketika orang mengatakan foto aku, itu juga termasuk ciri-ciri sofis. Aku ya bukan sofis ya, egois. Sama kayak tadi ada chat di apa itu namanya, misalnya ada apapun itu, lalu dikatakan, loh apa itu, aku ini enggak, aku dapat enggak, gitu kan. Misalnya kalau ada pembagian pembagian warisan gitu kan, aku dapat enggak, pasti aku. Disitulah letak egoisme atau kewajaran. Itu wajar sebenarnya, itu alami, itu adalah natural manusia. Jadi kalau orang lihat fotoku mana, ini punya aku mana, aku mana gitu, itu adalah yang alami. Nah kehidupan alami itu biasanya kalau di hutan itu yang kuat pasti menghancurkan yang lemah, sehingga itu pasti memakan kancil, ya kan? Yang kuat ya yang menang. Kalau seandainya yang kuat itu apa itu namanya tidak lagi menang, nah ini berarti nggak alami. Yang alami adalah yang kuat itu yang menang. Might makes power, might itu ya strength, kekuatan ya kan? Kalau ada punya kekuatan ya pasti menang. Kalau nantinya yang lemah tadi jadi menang, maka yang kuat berpindah kan gitu. Misalnya Anda melihat di YouTube nih, ada Lion versus Tiger. Yang menang yang mana? Lion. Oh, berarti yang Lion yang kuat, ya kan? Kalau suatu hari yang menang yang Tiger, yang macan, berarti berpindah kekuatan itu. Nah, itu wajar. Itu adalah apa itu namanya natural. Maka di sini juga misalnya di kuliah dosen punya power nih, dosen punya kekuatan ya kan. Dosen punya kekuatan mau di mana arah perkuliahan ini. Makanya tadi kekuatan saya berikan kepada antum. Misalnya saya tanya biasanya kan, pengen kuliahnya YouTube atau Zoom. Kalau misalnya, oh Pak saya pengen YouTube, saya pengen Zoom. Nah disitulah kekuatan. Meskipun sampai pilih Zoom, tapi kalau seandainya saya memilih YouTube atau sebaliknya, meskipun sampai pilih YouTube, lalu saya oke kita Zoom, apa sampai bisa melawan? Kan nggak bisa. Nah, disitulah letak naturalisme yang di bawah atau yang dibuat argumentasi oleh para kaum sofis. Jadi egoisme itu natural. Itu adalah ciri-ciri kaum kaum sofis. Maka alami kalau seandainya dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Karena apa? Indonesia ketika itu negara yang lemah. Nah, negara yang lemah. Wajar kalau Malaysia dijajah oleh Inggris. Karena pada masa itu Malaysia termasuk negara yang tidak kuat juga. Banyak negara-negara yang tidak kuat dijajah. Makanya mereka berkumpul, negara-negara yang lemah itu berkumpul untuk melakukan konvensi taraf negara lemah, lalu membuat satu kumpulan mengatakan bahwa menjajah itu tidak baik. Ya kan? Menurut kaum sofis, ini adalah membalik moralitas yang tidak alami. Kalau negara tidak boleh menjajah, itu namanya membalik moralitas alami. Itu menurut kaum sofis. Bahaya juga ya. Misalnya kayak gini, singa yang menerkam kancil itu termasuk tindakan yang brutal, termasuk kejahatan di dalam ilmu hutan atau di dalam alam hutan. Nah ini termasuk juga melarang atau membalik moralitas yang tidak alami. Yang alami ya apa itu namanya singa menerkam kancil. Negara yang kuat menjajah negara yang lemah, itu yang alami. Nah ini adalah pemikiran kaum kaum sofis. Yang kedua, ciri-cirinya relativisme subjektivisme. Setiap orang punya ukuran kebenarannya, seperti tadi saya contohkan. Saya beli headset ya, ini kan setiap orang punya ukuran kebenaran yang berbeda-beda. Lalu kebenaran adalah apa yang apa itu namanya kita pahami. Nah, subjektif. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Contoh lain misalnya, saya beli apa itu namanya Vivo HP.
Menurut saya HP ini sudah bagus banget ya. HP ini menurut saya sudah bagus, sudah bisa kamera, sudah bisa selfie, sudah bisa nyimpen barang sekian giga kan gitu. Tapi menurut orang-orang yang lain, HP ini bisa jadi nggak bagus karena mereka sukanya iPhone ya kan. Ini juga relativisme. Inilah relativisme subjektivisme. Pemikiran saya berbeda dengan mereka seperti itu. Nah, kebenaran ini siapa tokohnya? Kalau tokohnya ini adalah biasanya pemikirannya Protagoras. Ukurannya adalah manusia. Manusia eh, sebagai ukuran kebenaran. Nah, makanya tadi ketika ada kaum sofis itu pembahasannya berbeda, berpindah mulai dari alam menuju ke manusia. Nah, rumus dari Protagoras, bukan Pythagoras ya, kalau Pythagoras matematika. Kalau Protagoras, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Di mana manusia melihat itu, maka itulah ukuran kebenaran. Benar, salah, baik, buruk, indah atau tidak, etis atau tidak, itu sumbernya adalah manusia. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Nah, makanya lalu lahirlah ciri-ciri yang ketiga, yaitu skeptisisme. Skeptis itu apa? Ragu. Semuanya harus dicurigai. Semua kebenaran harus dicurigai, harus dikritisi. Gitu. Manusia tidak akan menemukan kebenaran sejatinya, tetapi manusia itu menemukan kebenaran yang patut diragukan. Selama kebenaran itu bisa dipertahankan oleh argumentasi, maka disitulah letak kebenaran sebuah kebenaran. Apa itu? Ngomong apa Pak? Bingung ya. Jadi selama kita bisa mempertahankan argumentasi dari apa yang kita yakini, disitulah letak kebenaran dari sebuah kebenaran. Dipikir ya, dipikir gitu. Tokohnya siapa? Nah, kalau tadi Protagoras, di sini tokohnya Gorgias. Nah, ini juga salah satu guru di kaum kaum sofis. Jadi apa itu namanya, asumsinya itu tidak ada sesuatu yang eksis, tidak ada sesuatu yang eksis benar-benar eksis. Semuanya bisa dipertanyakan. Terakhir, si ciri-ciri utamanya, ciri-ciri kaumnya, ciri-cirinya adalah mereka bisnis pendidikan. Protagoras mengajarkan ilmunya juga agar dapat bayaran. Gorgias semuanya guru-guru kaum sofis itu biar dapat uang, biar dapat, bukan uang sih ketika itu ya, alat tukar lah, biar dapat kekayaan. Nah, sehingga nanti saya kasih satu cerita tentang Protagoras sama muridnya. Ini sudah hampir sejam ya. Muridnya, bagaimana muridnya nggak mau membayar. Protagoras sama muridnya, lalu muridnya nggak membayar saat diajarin. Nah, disitulah nanti ada. Nah, kaum sofis yang mana sudah ada sejak zaman Yunani yang membuat bisnis pendidikan ini, itu sudah ada dan sekarang pun ada. Sekarang pun hidup kembali. Materialisme, kapitalisme ini hidup kembali. Orang yang kaum sofis ini bukan tidak tahu tentang wisdom, bukan tidak tahu tentang virtue, kebajikan, tetapi mereka bisa mengajarkan itu asal dapat bayaran. Kalau bayarannya mahal, nah berarti yang diajarkan adalah hal-hal yang berat. Contoh misalnya, kalau di ulama di zaman sekarang, kalau bayarannya mahal, ya didoakannya panjang, ya kan? Doa apa saja dikeluarkan. Tapi kalau bayarannya murah, ya doanya ya apa itu namanya, singkat-singkat saja. Ya kan? Kalau harganya mahal, sholatnya nanti dibacanya ayatnya panjang. Kalau dibayarnya murah, ya kulhu aja lah ya. Nah ini termasuk pikiran-pikiran kaum sofis. Ini bahaya. Ini bahaya. Menurut apa? Menurut pemikiran orang-orang yang mencari kebenaran. Nah ini adalah salah satu. Ini adalah 4 ciri-ciri kaum sofis. Nah ini hidup lagi nggak di zaman sekarang? Di setiap zaman pasti ada. Sama kayak zaman sekarang, antum kuliah itu nggak penting, yang penting nanti bisa lulus dapat ijazah. Bahkan nggak perlu kuliah sekarang, kalau memang nyari ijazah, beli aja ijazah kan gitu. Jadi inilah membisniskan pendidikan itu termasuk ciri-ciri kaum sofis. Nah, sekarang kritik terhadap kaum sofis oleh siapa? Oleh Plato dan Aristoteles. Saya belum ini apa itu namanya, tidak mengeluarkan kritiknya Socrates ya.
Yang pertama, Plato mengatakan bahwa mereka itu sibuk argumentasi. Mereka mengajar tapi tidak menjawab persoalan. Mereka muter-muter di retorika. Nah, ini bahaya. Muter-muter di retorika. Mereka merasa tahu atas apa yang sebenarnya mereka tidak tahu. Lalu mereka mengingkari nilai absolut moralitas. Kalau Aristoteles mengatakan mereka self contradiction. Jadi ada kontradiksi dalam diri sendiri. Yang mana sometimes dia menganut A kalau seandainya bayarannya gede, sometimes dia mengikut B kalau seandainya bayarannya gede juga. Dan mereka dangkal berpikir. Ini adalah kritik terhadap kaum Sofi. The Three Gang, nah ini The Gang of Three. 3 orang ini dianggap sebagai ini ya, filosof dunia ya. Jadi yang pertama Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Yang pertama Socrates menekankan pada argumentasi. Memang dia semuanya lahir pada saat atau sesudah kaum Sofis, tetapi mereka mengkritisi kaum Sofis dengan menggunakan argumentasi dan pikiran yang sangat kritis. Kalau Plato dengan kebenaran. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan-jangan Plato itu dulu sebenarnya nabi, ya kan? Nabi yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, ini wallahu alam, saya juga nggak tahu kebenarannya. Lalu dengan pemikiran kritis juga sama. Nah, kalau Aristoteles itu dengan kategoris, yaitu everything must be atau must be divine, harus didefinisikan. Jadi untuk mendapatkan pemikiran yang runtut itu segala konsep, segala sesuatu harus didefinisikan. Saya kira itu untuk pertemuan sekarang. Nanti akan saya buatkan grup untuk diskusi, grup untuk membahas satu isu, satu persatu isu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan disimak, dicatat. Kalau nanti filenya ada di Ilmu, di download. Semoga apa yang kita bahas, kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil kebenaran, meskipun segala dimanapun kebenaran itu bukan seperti kebenaran yang disampaikan oleh kaum Sofis, tapi kebenaran yang ada di dalam Islam. Sehingga kita menjadi orang yang sangat religius, apapun itu, dengan apapun itu wasilahnya, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.